Manom, izin konfirmasi untuk masyarakat di Pemalang. Sampaikan dulu buat masyarakat di Pemalang. Gimana? Gimana Pak? Minta maaf Pak. Gimana Pak? Paham situasinya, kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Jual berapa Pak? Jual beli jabatan ini Apa Pak? sih Pak sebenarnya Pak? Ada Nggak jual ada, Pak. Kalau proyek gimana Pak? Yang soal pembangunan jalan itu Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Sering main sama orang nggak pensi ya Pak? Pak, aduh Pak. Aduh, Bapak udah tua juga masih aja korupsi. Aduh, oh, Pak. Sering-sering tahan. Iya, ngasih makan uang haram anak-anaknya loh ya, priwe. Oh, banyak yang makan telur asin. Priwe nih. Ajak suwen. Baik kawan-kawan jurnalis, kami akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan, yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan expose dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk 2 klaster perkara. Yang pertama yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pemalang kepada para jajaran di bawahnya dan juga para pihak swasta. Klaster kedua yakni terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK kepada Bupati Pemalang. Atas 2 klaster penyidikan tersebut, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikutnya kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, kami tidak bosan-bosan mengimbau untuk selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus, baik pemerasan, penipuan, ataupun modus-modus lainnya yang mengatasnamakan dapat melakukan pengurusan perkara di KPK. Kami tegaskan sekali lagi bahwa seluruh proses penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK semuanya dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti, dan kami juga terbuka atas setiap tahapan dalam proses hukum tersebut, termasuk setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan juga secara kolektif, kolegial. Itu dulu mungkin kawan-kawan. Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan ya dari instansi kepolisian. Ini masih tahap awal, jadi penyidik tentu masih akan fokus terkait dengan perkara ini, dan nanti penyidik tentu masih akan mendalami apakah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan. Tentunya bagi kami di internal KPK ini juga menjadi introspeksi, dan kami juga ke depan akan fokus untuk melakukan langkah-langkah korektif, langkah-langkah perbaikan baik melalui pendekatan sistem ataupun pendekatan individual, sehingga kita bisa melakukan mitigasi sejak dini, kita bisa melakukan pencegahan supaya persoalan-persoalan seperti ini tidak kembali terulang. Untuk detailnya nanti kami akan sampaikan di konferensi pers ya. Namun tadi kawan-kawan sudah melihat ya ketika para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka turun untuk kemudian dilakukan penahanan. Ya, ada dari bupati, kemudian ada pihak swasta, dan
di klaster 1 terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati. Kemudian terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh oknum KPK, dilakukan oleh oknum itu, dan juga pihak lainnya yang terkait dengan yang bersangkutan. Mas, ini kan kalau ada informasi bahwa ini terkait soal proyek dan jual beli jabatan ya. Nah ini kenapa Kadisperu DPU PUPR-nya itu Asmoro itu Joko Triasmoro itu justru dibebaskan tadi pagi? Ya. Bahwa yang bersangkutan benar diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif, yang kemudian pemeriksaan itu juga berlanjut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, dan tentunya penetapan para pihak sebagai tersangka termasuk status hukum pihak-pihak yang diamankan, apakah kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau saksi, tentunya semua berdasarkan kecukupan alat bukti yang berhasil diperoleh oleh tim penyidik. Ya, artinya kita juga ingin memastikan bahwa dalam 1 kali 24 jam pihak-pihak yang diamankan ini status hukumnya clear and clear, ya, artinya apakah dia status hukumnya saksi atau sebagai tersangka. Artinya sudah ada kejelasan status hukum para pihak-pihak yang diamankan tersebut. Artinya tetap ke depan itu masih ada dibuka peluang kemungkinan untuk melakukan pengembangan terkait proyek yang ada di dinas DPU Ya. Pemalang. Tentunya suatu peristiwa tertangkap tangan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup ini seringkali menjadi entry point bagi KPK untuk masuk lebih dalam lagi, lebih luas lagi, apakah kemudian ada praktik-praktik serupa yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi penyidik nanti untuk terus menelusuri, terus melacak apakah ada praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi lainnya di Pemkab Pemalang. Mas, mau pertegas saja, kepentingan langsung mengamankan istri bupati itu kemudian dibebaskan tadi pagi itu apa? Sebenarnya lebih kepada apa? Penangkapan atau mengamankan? Ya, tentunya pihak-pihak yang diamankan kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih dan dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangannya pada tahap penyelidikan. Bahwa kemudian pasca dilakukan ekspos, perkara ini ditetapkan naik ke tahap penyidikan. Kemudian KPK menetapkan pihak-pihak yang kemudian menjadi tersangka, di mana dalam 2 klaster perkara ini 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya pihak-pihak lain dalam kapasitasnya sampai dengan hari ini adalah sebagai saksi. Satu lagi Mas, apakah memang ada kaitannya kasus ini, misalkan ada dugaan pemerasan dari pihak lain yang mengatasnamakan KPK misalkan? Nanti kita akan update secara lengkap ya dalam konferensi pers bagaimana konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangannya, sehingga nanti kawan-kawan juga bisa mendapatkan secara utuh ya terkait dengan rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Pemalang ini. Oke, terima kasih. Ya, diantaranya tentunya penyidik juga mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, yang semuanya pasti akan dilakukan ekstraksi untuk memperkuat alat bukti tambahan yang dibutuhkan oleh penyidik dalam mengungkap perkara ini. Oke, cukup ya teman-teman. Ya, makasih ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.